Haleluya, saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pagi ini kita membahas kisah para rasul pasal 8. Kemarin saya membahas bagaimana pembagian dari kisah pasal rasul dari pasal 6 mulai, yaitu kebangkitan Yerusalem. Roh Kudus turun pada setiap orang dan mulai dari Yerusalem sampai ke Yahudi, sampai ke Samaria, dan juga sampai ke seluruh bumi untuk menyatakan kesaksian kepada Yesus. Dan kemarin membahas Yerusalem sudah ada kebangkitan, dan juga ada pemberontakan, yaitu pemberontakan di dalam. Dan maka ada 7 pemimpin, yaitu pertama ada Stefanus. Dan kemarin kita melihat Stefanus mengabarkan Injil. Kita memberikan bejana mulia yang membawa kebangkitan rohani, yaitu kemuliaan dari bibit. Ya, waktu kemarin saya membahas bejana, kemudian bejana itu saya sangat terharu, yaitu dalam kerajaan surga Yesus Kristus jalan ini. Yesus datang ke bumi ini dan mati. Dan Stefanus juga begini. Roh Kudus Kristus ada di dalam dirinya. Dan jalan yang dijalan sama seperti jalannya seperti Kristus. Jadi cara jalannya itu sama, yaitu keselamatan dari Kristus. Dia adalah Stefanus adalah murid. Dan saya tuh melihat tuh yang pentabisan yang kedua, ayat ke-6, pasal 6 ayat 5. Dan mereka tuh memilih, ya, seluruh jemaat memilih Stefanus, yang seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, ya, dan yang lainnya. Dan mereka semua rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangannya di atas mereka. Dan firman Tuhan itu makin tersebar. Dan firman Tuhan itu tersebar besar, dan juga untuk mentasiskan ketujuh orang ini ada hubungannya. Di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam besar menyerahkan diri dan percaya. Kebangkitan Yerusalem adalah mengadakan Roh Kudus, dan gereja itu bangkit. Berapa ribu orang percaya. Tapi kita melihat tuh pergerakan dari gereja itu juga mengandalkan dari rasul. Dan saya itu merasa tuh ada mengandalkan rasul, dan menjadi suatu permasalahan karena ke-12 murid ini tidak bisa melakukan banyak perkara. Maka di dalam terjadi suatu permasalahan. Gereja sangat besar dan banyak tempat membutuhkan untuk pelayanan.
dan mereka tidak bisa melayani dan banyak yang bersungut-sungut. Ini yang membaca bahasa Ibrani sama Yahudi ini, mereka di tengah-tengah mereka. Maka terjadi satu permasalahan karena pelayanannya tidak bisa baik ya. Maka memilih ketujuh pemimpin ini supaya kami memusatkan pikiran dan doa kami pada firman Tuhan. Dan di dalam lokasi itu memilih ketujuh pemimpin ini yang melakukan sesuatu yang ada di dalam dunia ini dan suatu perkara dan kegiatan di dalam gereja. Dan maka gereja ini bertambah dan ada kebangkitan, dan setelah kebangkitan ada suatu permasalahan. Ditambah ada kebangkitan, maka pemberontakan akan lebih besar. Dan maka mereka menghadapi satu pemberontakan yang besar. Kenapa saat menghadapi kebangkitan banyak? Karena banyak imam menyerahkan diri dan percaya. Dan mereka itu merasa tidak aman, maka kuasa kegelapan bekerja dengan besar. Dan kita melihat dalam kebangkitan banyak menyelesaikan segala permasalahan. Seperti gereja kita dari tahun 2001, mulai dari tahun 2000, hampir 20 tahun, kita juga menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan di dalam dan permasalahan yang di luar. Dan gereja di Yerusalem juga sama, dan menghadapi permasalahan yang di dalam dan yang permasalahan yang di luar, dan juga ada permasalahan yang di luar, dan juga satu persatu diselesaikan. Dan sampai di dalam keadaan ini, yaitu jemaat ini yang mulai menjadi satu bibit, dan pemberontakan tambah besar. Karena banyak orang percaya Yesus, setan tidak ingin ini semua terjadi, tapi Tuhan bagaimana bekerja. Di pasal ke-8 kita melihat satu bibit jatuh ke tanah mati dan akhirnya membuahkan banyak bibit, dan bibit ini mati dan membuatnya satu bibit tapi belum bisa membuahkan. Dan Tuhan bagaimana bekerja? Kebangkitan apakah bisa terhalang? Pengabaran Injil apakah tidak bisa dikabarkan keluar? Tidak. Karena Tuhan terus membangkitkan satu bejana seorang. Dia membangkitkan bukan hanya membangkitkan rasul, tapi juga jemaat juga mesti bangkit. Tapi kalian juga tahu semua jemaat ini mereka bukanlah murid. Mereka tidak ada kekuasaan dari otoritas dari gereja. Jadi seperti sekarang ini diibaratkan seperti ketua leader. Apa ketua leader kan ditugaskan untuk mengembalakan domba. Siapa ada permasalahan ada membantu dan menyelesaikan, dan tidak bisa menyelesaikan akan kepada ketua leadernya lagi. Dan karena ketua lembu tidak bisa menyelesaikan, masa kepada lagi staf, ya, maka bisa sampai ke pastor, ya, ke pendeta, pastor. Jadi perumpama ada satu anggota leader yang sangat banyak kesulitan, ya, ada satu permasalahan musibah, permasalahan ekonomi, juga melalui dari
pelayanan melalui ketua leader tidak bisa menyelesaikan baru sampai kepada pastor Joshua gitu, maksudnya. Dan saya mempunyai kekuasaan yang lebih besar dan ada dana bisa memberikan satu kebenaran dan lebih besar. 20 tahun sudah berlalu. Kita menghadapi banyak permasalahan. Dan sesudah menyelesaikan satu permasalahan, dan gereja tambah kuat besar. Dan satu masalah, dan kita bisa menyelesaikan melalui Roh Kudus mengikuti Tuhan, sudah bisa menyelesaikan gereja dan bertumbuh. Dan saya ini selama 20 tahun itu pengalaman saya. Dan saya percaya banyak staf gereja sama yang saudara-saudara yang di gereja sudah bisa memahami. Waktu suatu saat Pastor Deborah terhadap saya tidak baik dan tidak suka sama saya sama Simu. Dan di dalam saya membiarkan di dalam gereja staf saya itu menghasut staf yang lainnya. Saya ingin menunggu kamu nyuruh saya tuh pergi, maksudnya dipecat ya. Dan dalam hati saya itu ingin berkata, baik kamu pergi. Tapi Tuhan membantu saya. Kata-kata itu saya turun, nggak boleh mengucapkan kata-kata ini. Saya Pastor Deborah dan berkata, Pastor Deborah, kamu sudah berubah. Hati kamu terhadap saya sudah berubah. Selama bertahun itu begini. Tapi saya berkata padamu, saya mulai mengenal kamu. Saya mengasihi kamu, akan memakai kamu. Hati saya tidak pernah berubah. Saya tidak menyuruh kamu pergi. Dan saya juga selama tidak berubah. Kalau permasalahan ini, dan saya itu sudah lewat. Dan permasalahan yang lain lagi. Dan di dalam saya itu saya tidak bisa bertahan. Dan kata saya berkata pada Pastor Deborah, kamu jangan pergi, saya yang pergi. Kamu jangan pergi, saya yang pergi. Agresif ya. Saya sebenarnya sangat lemah. Dan saya ingin nyuruh kamu pergi. Saya kata-katain jangan sampai keluar dari mulut saya. Dan Pastor Jason, Pastor Ena, dan ngobrol sama Simu, ngobrol sama Pastor Deborah ingin menyelesaikan permasalahan ini. Sampai dulu Tung Yila namanya dia Tung Tipsam. Jadi Tipsam itu hatinya itu sangat mendekatkan hati kepada otoritas, sangat baik. Dan saya berterima kasih sama Pastor Deborah. Dalam kelompok ini begini dan gereja kita tambah kuat. Gereja di Yerusalem juga sama. Kan permasalahan ini tambah banyak. Jadi kita tetap mengikuti Tuhan dan setiap permasalahan kita selesaikan. Maka gereja akan bertambah kuat. Dan kita melihat Stefanus memberitakan Injil. Kita sampai ke pasal 8, kita bagi 3 tema. Perjalanan untuk melakukan suatu kegiatan tidak bisa menghalangi kegiatan Roh Kudus. Biarpun dalam keadaan bagaimana, hatinya Tuhan, pelihatan Tuhan tuh ada di kita. Dalam kesulitan kita tuh jamaah Tuhan lebih banyak. Seperti tahun ini dan kemarin itu kita menghadapi banyak kesulitan.
Ya saya berkata kesulitannya dari dalam dan juga yang dari luar. Tapi dalam masa ini zaman Tuhan tuh banyak. Dari dalam kegiatan tuh zaman Tuhan. Lebih banyak zaman Tuhan, hati kita lebih tentram dan lebih tetap, dan pekerjaan Roh Kudus lebih besar. Dan semua ini juga banyak dalam permasalahan. Dan saya itu bayar 3 tema, 1 ayat 1 sampai 17. Ada kekuatan Roh Kudus. Ayat 1 sampai 3, gereja mendapat satu penganiayaan, maka penganiayaan yang hebat di Yerusalem ya. Dan saya juga pernah mendengarkan khotbah ini. Gereja di Yerusalem ada kebangkitan, sang bersuka cita. Gereja di dalam satu keamanan, dalam ketentraman, di dalam ketentramannya. Tapi keinginan Tuhan itu pengkhotbah ini sampai ke Yerusalem, sampai ke Samaria. Tapi terlalu sangat enak, baik tidak ingin keluar. Dan Tuhan bagaimana menyuruh kita keluar dan memberikan satu penganiayaan. Maka saudara-saudara sebenarnya kita mesti pergi untuk mengabarkan Injil. Kalau tidak, tuh penyerangan ada terjadi. Kamu jangan di rumah tuh tinggal terlalu lama. Kalau tidak, kamu akan mendapat pemberontakan. Itu ada satu perkataan yang salah. Karena Tuhan ada Tuhan yang baik. Tuhan tidak begini terhadap kita. Tuhan tidak, bukannya karena kamu tidak ingin mengabarkan Injil, maka saya mengambil nyawanya Stefanus. Kalau gitu mungkin nyawa saya sudah diambil lama berapa kali. Bukan begini, karena ada pemberontakan. Pemberontakan datang bukan kita bisa ingat merencanakan. Bencana datang bukan kita bisa harangi. Bencana terjadi, kita jangan cari kenapa. Karena saya tidak baik. Karena sekarang gereja mendapatkan ini pemberontakan karena saya tidak baik, tidak boleh berpikir dengan ini. Pekerjaan setan itu tidak ada kenapanya. Kita tidak usah mencari alasannya untuk setan. Dan kita tahu pemberontakan ini datang dari kuasa kegelapan, sudah cukup begini saja. Dan kita percaya Tuhan ada Tuhan yang baik. Karena pemberontakan datang, maka murid mesti dibagi-bagi. Maka mereka mesti sampai ke Samaria, sampai Yudea. Karena kita percaya Tuhan itu begini. Waktu keadaan bagaimana, betul, murid tidak ingin berpisah. Tapi karena ada pemberontakan dari kuasa kegelapan, maka kutuk ini menjadi berkat. Maka akan memakai orang baik dan juga orang yang tidak baik. Dalam keadaan bagaimanapun juga, keinginan hati Tuhan juga terjadi. Kita mesti ada terhadap Tuhan dengan pikiran ini. Murid-murid banyak yang berpisah. Dan kita sampai ke ayat ketiga. Saulus itu berusaha membinasakan jemaat yang kayak ini. Bibi ini adalah Saulus tambah jahat.
dan menyeret banyak orang masuk penjara. Ini sudah melewati waktu. Jadi satu anak muda bisa membawa orang ke penjara. Ada waktu yang berlalu dan sekarang dia sudah bertumbuh dan besar, mempunyai kekuasaan dengan hati yang berkobar-kobar, tapi menyerang gereja, yaitu seorang penyerang yang baru yang menyerang gereja dan menganiaya orang. Dan di ayat ketiga membicarakan adalah Saulus yang sangat jahat, menyerang gereja, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Penyerangan ini sangat besar. Dan ada satu musuh yang baru yang keluar. Dalam keadaan begini bagaimana? Gereja penuh dengan kekuatan Roh Kudus. Dan orang yang sangat sudah dipisahkan itu mulai memberitakan Injil, mulai itu berpisah. Bukannya hanya mengabarkan Injil hanya di Yerusalem, tapi sampai ke tempat yang lain. Filip keluar. Ya. Mungkin di waktu itu Filipus itu dalam Yerusalem hanya sebagai ketua leader yang melayani kebutuhan orang, dan mereka tuh mulai bangkit, mulai memberitakan pemberitaan Injil. Dan kita melihat tuh pemberitaan Injil gereja tuh mulai bertingkat. Dan separuh dari ketua leader itu mulai bangkit untuk memberitakan Injil. Contohnya, salah satu contohnya ada Filipus. Ya karena sudah mulai banyak yang dipisah gitu, lain tempat tuh banyak orang. Sampai di Samaria sama Yahudi mulai memberitakan Injil. Mereka tuh mempunyai suatu kekuatan Roh Kudus ada di dalam tubuh mereka. Menghadapi penyerangan tuh mereka tidak takut, tetap memberitakan Injil. Bagaimana memberitakan Injil dan ada hasilnya. Dan seperti satu contoh, Filipus ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias. Dan kita melihat itu ada satu hasil yang baik. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan mereka, semua yang berhati memberitakan firman yang mengusir roh jahat dan loloi sambil berseru dengan keras. Kita melihat tuh semua itu dalam diri Filipus, yaitu Filipus adalah suatu perantara kepada saudara-saudari semua. Semua rasul ada di dalam Yerusalem, tapi murid-murid banyak banyak tempat. Rasul tetap tinggal di Yerusalem untuk menghadapi semua permasalahan. Tapi murid-murid keluar memberitakan Injil, sampai bagaimana hasilnya. Dan seperti salah satu contohnya ada Filipus. Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dia jalan keluar seperti Yesus Kristus, menyembuhkan, mengusir setan seluruh bumi. Semua orang mendengarkannya dan melihat Yesus memberitakan Injil. Semua orang tuh sangat terkejut ya, sampai ini siapa dan betapa dahsyatnya. Dan sama Filipus juga sama, mereka tuh memperhatikan mendengarnya dan sangat bersukacita. Dan yang seorang Simon yang melakukan sihir di kota itu juga mendengarkan khotbahnya. Ayat 9 sampai 12. Dan juga akhirnya percaya dengan firman ini. Kerajaan khotbah kerajaan surga itu sampai seluruh bumi. Sampai Simon juga akhirnya dibaptis. Dan mereka itu
terkejut ya. Murid ada di Yerusalem mendengar dan mengutus orang untuk mendengar. Dan Petrus, Yohanes terus datang melihat ke Samaria. Dan kita melihat tuh Filipus sama murid rasul yang di dalam Yerusalem juga ada hubungannya. Bukan kita melakukan pengabaran Injil sangat hebat. Saya itu sendiri, saya menjadi rasul. Rasul bukan sendiri yang untuk ditafsirkan sendiri. Bukan nyuruh orang datang mentafsir kita sebagai rasul. Ada orang juga begitu. Saya ingin menjadi rasul. Jadi mencari suatu pastor yang Amerika ya, luar negeri untuk tasbih saya menjadi satu rasul. Dan sebenarnya pastor itu juga tidak kenal orang itu dan memberi satu uang ya supaya mereka ditasbihkan. Tapi bukan begitu. Tapi kita melihat Filipus, dia bukan. Dan mereka tetap taat di bawah rasul. Dan Yerusalem itu mengirim orang untuk melihat Filipus, dan Yohanes datang melihat dan sangat menyatakan pelayanan mereka dan berdoa buat mereka. Maka Roh Kudus turun dan rasul itu letakkan tangan mereka berdoakan, maka Roh Kudus turun. Dan kita melihat tuh sangat terbatas. Dan Filipus tuh memberi berdoa tuh tidak ada pengurapan orang kudus karena dia tidak ada kekuatan ini. Tapi dia memberitakan Injil, banyak yang mendengar. Tapi untuk orang menerima Roh Kudus itu mesti ada rasul yang memberitakan. Petrus dan Yohanes itu memberikan pernyataan pekerjaan mereka, maka Roh Kudus turun. Saya melihat tuh banyak murid-murid yang di Yerusalem itu, maka Roh Kudus turun karena kerajaan surga itu ada datang, maka ada hubungan juga sama yang rasul yang di Yerusalem. Maka Petrus dan Yohanes melihat tuh menyatakan pekerjaan, maka mereka itu melihat tuh satu tetap dari pelayanan, tetap di dalam Roh Kudus. Dan kita melihat tuh Simon bagaimana berdoa, Roh Kudus turun, dan dia ingin mendapatkan satu karunia ini. Dia ingin memberi dengan uang. Saya akan mempersembahkan, saya berikan dengan uang. Kamu berikan satu kuasa ini kepada saya. Dan Petrus berkata, berikan kepadaku. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Tidak ada hak dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lulus di hadapan Allah. Bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni hatimu ini. Simon berkata, hendaklah kamu berdoa supaya aku kepada Tuhan, supaya padaku jangan dikira terjadi segala yang apa yang kamu katakan. Dan Simon tuh akhirnya bersedia tuh bertobat. Dia tahu dia tidak bisa dengan diri sendiri untuk bertobat. Dan sini kita akan membicarakan apa? Terhadap kuasa rasul, yaitu karunia, bukan diberi dengan uang. Bukan kamu ingin ada, tapi Tuhan yang memberikan padamu. Tapi di dalam roh kita mesti taat. Jadi saat taat, kita kadang-kadang salah dan ketanggapan. Kalau taat berarti tidak ada kebebasan. Kamu ngomong apa saya dengar. Bukan begitu. Yesus taat kepada Tuhan. Tapi Yesus taat kepada Tuhan. Apakah Yesus tidak ada kebebasan?
Bapak dan anak ada hubungan itu sangat baik, ada hubungannya. Jadi simpel untuk berkata dan memberitahukan kepada saudara-saudara semua dan kepada staf yang di cabang, taat bukannya nurut mendengar. Bukannya otoritas berkata apa saya tetap melakukannya. Berarti bukan dengan ini katanya taat. Taat artinya atasan melakukan suatu pekerjaan baik dan tidak baik, saya akan taat kepadamu. Saya tetap menyatakan kamu adalah atasan saya. Seperti Salah sebagai Abraham itu sebagai kepala. Abraham berkhianat kepadanya supaya dia tuh dalam keadaan ini tidak baik ya. Dan Tuhan mengampuninya dan kembali. Bukannya telah taat sebenarnya. Bukannya Salah kembali ngomel Abraham ya. Kita melihat tuh sama tuh ABC ya untuk dalam satu camp suami Israel karena istrinya tuh sangat terluka. Tapi sekarang suami istri ini sangat baik. Saya berterima kasih pada Tuhan. Karena ini ada taat. Suami melakukan tidak baik, istri tetap menganggap dia sebagai kepala. Bukannya suami melakukan baik itu saya akan menghormati. Suami melakukan tidak baik dan istri pergi. Istri ada taat itu dengan begini. Artinya istri mesti bangkit itu membantu suaminya. Kita mesti jalani dalam Roh Kudus. Jadi bisa menghadapi keinginan hati kita. Bukannya dengan jangan memakai uang dengan satu cara yang tidak baik untuk mendapatkannya. Saya banyak melihat di gereja ini kenapa banyak seringkali gereja tidak bisa jalan dalam Roh Kudus. Sebenarnya ada orang itu ingin mendapatkan satu kekuasaan dan ingin ada karunia, maka gereja itu pecah. Jadi Plato tidak ada masalah, tapi memberi uang dengan cara ini. Punya kuasa, orang yang mempunyai kuasa itu. Jadi serahkan terhadap uang ini tidak yang ada ya yang baik, berdoa pada orang itu dan merasa sendiri mempunyai karunia ini. Sebenarnya orang itu punya karunia ini. Bukannya uang bisa memberinya, bukannya satu imbaran. Tuhan berikan kepada kita baru ada. Jika Tuhan ingin memberikan orang ini dan tidak memberikan orang ini, diberikan berapa uang pada orang yang mempunyai karunia ini. Ya, orang yang mempunyai karunia itu sering berdoa padamu. Adakah bisa keluar satu kekuasaan ini? Tidak. Tuhan. Tapi orang itu merasa ada, mendapatkan satu karunia ini. Di dalam keadaan dari Roh Kudus ini banyak karunianya yang palsu, yang dipura-pura dikeluarkannya. Roh Kudus tidak turun dan bekerja terus dia tetap begini. Dan perlahan tuh kehidupan ada permasalahan karena begini. Gereja akhirnya pecah. Bukannya pengabaran Injil itu dinyatakan. Dan saya juga mestinya berkata dengan begini. Dan beginilah gereja itu pecah. Dan Tuhan juga masih tetap memakai. Dan pengabaran Injil juga tetap begini dinyatakan. Dan banyak gereja bertumbuh. Dan kita lihat itu tema terakhir.
Dan tema ini juga sangat penting. Sebagai kekuatan dari pengaturan dari Roh Kudus, atau dalam Tuhan itu penjaman Tuhan. Waktu pertama tuh Filipus itu dijamah sama Roh Kudus. Dia mempunyai suatu kekuatan. Apakah dia menjadi suatu orang yang mempunyai penjaman dari Roh Kudus? Juga masih belum. Sebenarnya orang tuh mendapatkan jamah dari Roh Kudus mesti nunggu Petrus dan Yohanes. Tapi Roh Kudus, apakah menjadi Roh Kudus itu untuk menjamah setiap orang, tapi masih tetap dalam pertumbuhan? Di dalam ini kita melihat ayat 26 sampai 40. Simple untuk berkata, ada sida-sida dari Ethiopia dan ingin sampai ke Yerusalem dan berbalik, tapi dia tidak dijamah dengan Tuhan. Kemudian berkata soal malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya bangunlah dan berangkatlah sebelah selatan menuju jalan turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan itu dalam jalan yang sunyi ya, sebenarnya tidak ada air ya, sepanjang padang gurun tidak ada air dan juga tidak ada orang. Dan Filipus berkata, tidak salah, saya itu mengabarkan Injil sampai ke jalan tempat yang sunyi, tidak ada orang. Tapi dia taat dan bersedia mendengar. Dan dia berjalan ke selatan dan akhirnya pergi dan ketemu dengan sida-sida dan berkata satu pertanyaan dan mengundang Filipus naik ke atas keretanya dan mulai berkata satu Kristus, dan sida-sida itu menerima dibaptis, dan selesai mereka dibaptis, dan akhirnya sudah itu loh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dan kita melihat tuh Filipus tuh dijamah sama Tuhan, mengikuti Tuhan. Di dalam jalan ini Tuhan memakai dia untuk menjamah sida-sida ini. Melalui sida-sida ini melalui Filipus tuh percaya sampai kepada Yesus. Jadi jamaah Tuhan itu sampai di dalam sida-sida ini. Sida-sida ini ada menjadi satu kekuasaan yang besar. Dia sampai ke tempatnya sendiri ya, di Kaisarea, menjadi satu murid yang sangat taat. Tapi kita lihat ya ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asot. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Yaitu Asdod itu dalam Yahuda, di dalam bagian barat. Kaisarea adalah bagian dari Samaria. Dari utara naik sampai selatan, dan kita melihat Filipus di sini mengabarkan Injil, dan itu kita melihat Tuhan tuh menjamah setiap orang. Tuhan menjadikan orang menjamah orang yang dalam pengaturannya. Dan begitu Tuhan itu sampai di Adia, dan terus langsung hilang.
mampu. Dan Roh Tuhan tuh melarikan dia. Di Asdod tuh banyak orang melihat dia. Dan juga di Kaisarea juga orang melihat dia. Maksudnya tuh apa? Maksudnya itu dalam bimbingan Roh Kudus. Dia tidak mengandalkan kakinya berjalan. Dan kita bisa di sini saat ini. Nanti juga sesaat lagi di tempat lain. Nanti di tempat lain. Dia sudah membatikkan pasal yang belum hilang. Dia sampai di tempat ini. Sudah memberitakan Injil, melakukan satu mujizat, melakukan baptisan, terus belum hilang lagi. Dan sampai di tempat itu. Dan juga Yahudi dan Samaria, Yudea, Samaria diurapi dengan Filipus. Tuhan memakai dia menjamah banyak orang. Stefanus mati, tapi Tuhan membangkitkan Filipus. Saudara-saudara, anak-anakku, kita tuh setiap orang tuh menyediakan diri sebagai Filipus. Jadi menjadi Filipus baik, tidak usah mati. Tidak banyak gadis-gadis melahirkan banyak anak-anak perempuannya. Saya pergi ke tempat Filipus pernah tinggal. Dan saya itu menerima tuh pengabaran Injil. Kalau dia pengabaran Injil, terima kasih Tuhan. Dan karena ada kesempatan saya memberikan karunia ini dan kita sampai di sini. Haleluya. Yesus, kami bersedia menjawab menjadi satu bejana pengabar Injil. Tuhan, Kau bersama dengan kami. Kami memuji-Mu. Haleluya.
Kita bangkit berdiri bersama. Saudara-saudara semua,
Apa ke-8 itu yang paling utama? Filipus ada satu murid, bukan rasul. Di dalam penyerangan, dalam perjalanannya, Tuhan membagi satu saudara-saudara semua bangkit untuk memberitakan Injil, memberitakan pengabaran Injil. Tuhan menjamah pengaturan setiap orang, bukan hanya satu rasul lagi. Jadi gereja kita setiap orang tuh bisa bangkit untuk mengabarkan Injil. Dan gereja kita memang satu gelombang yang penuaian, sudah penuaian pertama. Dan kita tuh terhadap sekeliling kita tuh mengabarkan Injil. Kita mengharapkan pada firman Tuhan yang dalam di luar. Di dalam haleluya, kebaktian haleluya, dan dalam pelayanan ini kita belum diperbarui ya gitu. Dan kita tuh dalam Soul Cross zaman dengan haleluya akan digabung menjadi satu pelayanan Soul Cross. Jadi sangat tertuju pada virus ini yang kebutuhan orang, dan juga dalam pemberontakan dulu itu sangat seorang yang sangat membutuhkan. Kita memohon Roh Kudus itu mengurapinya. Kita melihat dua tempat ini menjadi pengaturan dari Roh Kudus. Saudara-saudara semua, kamu dan saya juga ada bagiannya. Kita mesti jadi satu pengabar Injil Filipus, murid menjadi pengabar Injil, dan kita tuh yang dibangkitkan. Amin. Memang tuh dunia ini sangat sulit, Hong Kong sangat sulit. Tapi pekerjaan dalam Roh Kudus tidak bisa diharangi. Bagaimana tidak bisa diharangi? Melalui kamu, Tuhan ingin menjamahmu. Tuhan akan merapimu. Amin. Bagi kita lagi nyanyi lagu ini dalam menyanyikan lagu ini, saya memohon lagi peniup ini tetap untuk menyanyi menjadi pengabar Injil Filipus, menjadi alat pengabar Injil, mengandalkan kekuatan Roh Kudus, dan kita juga tetap memberitakan kebenaran dari firman Tuhan, firman kerajaan Tuhan. Roh Kudus Kristus sampai seluruh dunia. Tuhan memakai setiap orang. Roh Kudus, Engkau urapi kami. Pakai setiap orang. Dan kita buka diri kita untuk pada Tuhan, untuk pengharapan. Memohon Tuhan berikan padamu. Aku dalam Tuhan Yesus mohon Roh Kudus urapi setiap orang, ada di dalam tempat ini dan juga dalam online. Roh Kudus sekarang juga menjamahmu, bukannya hanya mengurapimu, juga untuk kamu harus menjadi pengatur Roh Kudus, supaya Roh Kudus melalui menjamah. Bukannya hanya kamu di sini melayani, menjadi pelayanan karunia, punya kekuatan, pelayanan yang ada hasilnya. Ini semua pun kamu ada. Tapi Tuhan hari ini menjamahmu. Tuhan ingin memakaimu menjadi satu pelayanmu.
kekuatan Roh Kudus melaluimu, melalui pelayananmu sampai di tubuh orang itu menjamah. Kekuatan yang natural ini, semua karunia ini, aku dalam Tuhan Yesus memohon Tuhan untuk berikan padamu. Di satu ada taat, merendahkan diri, ada satu hati, bukan yang palsu, bukan yang satu yang dipakai, nyata. Tuhan memberikan kamu berapa banyak, kamu memakai berapa banyak. Mohon Tuhan memuaskan hatimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memohonku menjagamu, setiap langkahmu ada damai. Apa yang kamu kerjakan selalu berkenan di dalam hati Tuhan. Nyatakan bagaimana Tuhan, Roh Tuhan Yesus ada di dalammu. Anak-anakku, menjadikan kita tuh seperti Kristus. Kemuliaan Kristus ada di dalam dirimu. Setiap orang melihat tuh pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan melaluimu sampai di seluruh bumi. Dalam Tuhan Yesus berkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita kebaktian undang pagi sampai sini.